Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Vika, apa Aduh, kabar? alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sepanjang Sehat. ini alhamdulillah sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi Covid, tapi alhamdulillah selalu diberikan kesehatan sama Allah. Alhamdulillah, Amin. amin, amin. Ibu Fitri, ini sebelumnya kami ingin berterima kasih karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk agar masyarakat di rumah juga bisa lebih mengenal sosok Ibu Fitri Yanti Agustina seperti apa sebenarnya. Asik itu. Boleh ya? Boleh. Boleh. Baik Ibu Fitri, kalau misalnya kita berbicara tentang sosok Ibu Fitri Yanti Agustina, tentunya di benak masyarakat dan di benak saya pun bertanya-tanya nih. Sudah tersiratlah sebagai sosok perempuan yang tangguh, pemimpin yang banyak sekali membawa Waduh, perubahan terutama di Kota Palembang. Ini tentu masyarakat juga setuju nih. Ini kira-kira siapa sih di balik alasan Ibu Fitri menjadi pemimpin seperti saat ini? iya, saya sebenarnya tidak pernah berpikir ya atau bercita-cita bahwa atau mungkin berangan-angan bahwa suatu saat saya bisa memimpin Kota Palembang, menjadi wakil wali Kota Palembang. Tentu ini bermula dari memang karir saya pada saat masuk di legislatif ya, dan di situ kita mendapatkan amanah untuk dipercaya sebagai wakil, dan ini masuk periode kedua. Jadi ini betul-betul amanah yang harus betul-betul dijalankan karena ini memang dari 1,3 juta jiwa masyarakat Kota Palembang, ada 2 orang wali kota dan wakil wali kota yang dipilih. Tentu ini merupakan amanah dan juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya rasa harus betul-betul dijalankan dengan baik. Jadi kalau seandainya apa yang saat ini tengah saya jalankan ini adalah betul-betul ridho dari Allah dan juga amanah dari masyarakat. Makanya sampai dengan sekarang tidak berhenti-henti kita selalu turun ke masyarakat untuk supaya apa yang sudah dipercayakan kepada kami betul-betul bisa kami jalankan dengan baik. Betul. Dan kabar-kabarnya nanti ada agenda juga mau langsung turun ke kantor ya katanya ya? Iya, jadi saat ini banyak sekali aktivitas, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita ingin berada di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat banyak sekali yang kesulitan terkait masalah dampak kesehatan, juga masalah sosial yang lainnya. Tentu kita ingin berada di tengah-tengah masyarakat, karena memang sebenarnya tugas sebagai kepala daerah, tugas sebagai wakil kepala daerah, saya adalah berada di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan seluruh aspirasi mereka. Jangan sampai masyarakat merasa sendirian, Betul. tidak ada pemimpin di sana. Makanya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai sekalipun, kita ingin berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat. Betul sekali, amin. Nah, kemudian Ibu, jika kita lihat lagi, Palembang ini terkenal dengan Palembang Emas Darussalam. Nah, mungkin ini boleh diceritakan terkait kondisi saat ini COVID-19 ini tata laksana dan juga perwujudannya seperti apa sih? Ya, visi misi kita menjadikan Palembang ini menjadi Palembang Emas Darussalam. Tentu di situ kita ingin menciptakan masyarakat yang betul-betul madani ya, masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera, yang memiliki tatanan pemerintahan yang bersih, yang bertanggung jawab, sehingga harapan kita di tahun 2023 nanti Palembang Emas ini betul-betul nanti bisa kita wujudkan selaku visi misi Hanajoyo dan Fitriyanti. Banyak langkah strategi yang sudah kami lakukan untuk hal seperti itu, tapi kan kita tahu bersama bahwa langkah-langkah ini terpaksa harus betul-betul kita kondisinya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Pembangunan terus kami laksanakan, tapi karena masalah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun, jadi masa jabatan kami ini memang tinggal 2 tahun lagi, tapi di masa 3 tahun kemarin kan, 2 tahun terakhir ini adalah masa-masa yang tersulit untuk Kota Palembang. Jadi banyak hal yang tadinya kita programkan, tadinya kita rencanakan, tadinya kita ingin wujudkan, terpaksa harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi target kita ingin supaya nantinya Palembang Emas Darussalam ini di tahun 2023 betul-betul bisa terwujud, menjadikan masyarakat yang betul-betul menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera ya, pemerintahan yang betul-betul bersih dan juga berwibawa, tangguh dan sebagainya, betul-betul nanti sesuai dengan harapan visi misi ke depan. Amin. Amin. Baik Ibu, kemudian Ibu kan juga sebagai salah satu sosok
penunjang pembangunan Kota Palembang. Nah, ini mungkin boleh ceritakan kesibukannya nih sebagai wakil wali kota dalam membantu tugas dari wali kota sendiri, itu apa kira-kira? Iya, kami sudah sangat berbagi tugas ya dengan Pak Wali. Eh, ada beberapa peran yang memang saya harus jalankan selaku wakil wali kota, di mana Pak Wali mungkin tidak bisa hadir, maka kita bisa melaksanakan kegiatan di sana. Dan kita selalu berkoordinasi bahwa kita ingin bahwa dua-dua peran ini betul-betul bisa berjalan dengan maksimum ya. Jadi kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat terkait masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Dan begitu juga dengan program-program kerja Pak Wali, kita ingin sama-sama bersinergi. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang harapan kita tentu saja peran keduanya, wali kota dan wakil wali kota, betul-betul bisa berjalan dan diterima oleh Betul. masyarakat. Walaupun kita sadar betul kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, ketidaksempurnaan, tapi kita berharap bahwa apapun yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk masyarakat Kota Palembang. Betul. Aduh, ini kalau mendengar ceritanya pastinya sibuk sekali ya Ibu Fitri ini. Belum lagi mengurus Kota Palembang dan belum lagi mengurus anak dan juga suami. Ini kira-kira nih saya penasaran loh jujur aja. Ini anaknya tuh ada pernah protes nggak sih dengan kesibukan Ibu Fitri saat ini? Itulah ya, alhamdulillah saya sangat merasa bersyukur ya, punya keluarga yang mungkin mereka sudah tahu bahwa dari kecil sudah dalam arti ibunya sudah sangat sibuk, sudah sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar rumah, tapi anak-anak bisa memahami kondisi yang ada, tidak ada protes dari mereka, tapi saya juga tahu diri bahwa di satu sisi saya adalah seorang ibu, jadi setelah kegiatan secara kedinasan, saya mencoba melakukan yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga. Jadi peran seorang istri, peran seorang ibu saya betul-betul jalankan. Sehingga saya berharap walaupun saya sibuk, walaupun banyak secara kedinasan, berada di luar, tapi anak-anak tidak merasa kurang perhatian dan juga pendidikan maupun kesehatan mereka itu betul-betul menjadi prioritas utama bagi saya. Karena saya Waduh, merasa tidak akan berhasil saya, walaupun betul. dengan jabatan setinggi apapun, kalau anak-anak tidak pendidikannya tidak baik atau mereka tidak sehat dan sebagainya. Jadi kedua peran ini saya coba jalankan dengan baik dan ini tentu didukung oleh keluarga ya. Betul, Dan betul. alhamdulillah kami mempunyai putra-putri yang sangat mengerti. Mungkin karena sudah dari kecil kita biasakan atau kita didik untuk tidak cengeng, untuk tahu bahwa dengan kondisi ini mereka betul-betul harus tangguh juga. Betul, betul. Jadi tidak hanya menjadi ibu yang tangguh, pemimpin yang tangguh, tapi juga mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang tangguh juga ya Tangguh Ibu ya. juga, betul. Baik Ibu. Kemudian juga untuk dukungan dari suami sendiri itu bagaimana ke Ibu Fitri sendiri? Alhamdulillah ya, kami suami keluarga sangat mengerti ya dengan peran sebagai pejabat atau wakil wali kota. Beliau juga bisa menempatkan diri bahwa kalau misalnya kita laksanakan tugas, tentu kita bisa berbagi juga. Jadi hal seperti ini sudah diketahui atau sudah disadari sejak dahulu kan, bahwa peran sebagai wakil wali kota ini kalau memang seandainya kita ambil, kita jalankan, tentu ada hal-hal yang harus dalam arti dikerjasamakan. Nah, suami sangat mengerti, sangat memahami, dan keluarga juga sangat menerima. Dan support inilah yang membuat kita betul-betul bisa bekerja dengan baik. Dan saya berterima kasih sekali didukung penuh oleh keluarga. Aduh, ini benar-benar sweet sekali, keluarganya juga mensupport ya Ibu ya. Iya. Nah, Bapak kan kebetulan juga di legislatif ya, jadi ya, Bapak paham lah seperti apa. Dan kami merasa sama-sama saling bisa berbagi lah. Intinya berkomunikasi, menjalankan kedua peran ini dengan baik. Yang terpenting tanggung jawab kita selaku pejabat di luar berjalan dengan baik dan anak-anak tetap menjadi prioritas utama juga, pendidikan dan juga kesehatan menjadi hal yang sangat utama juga. betul, betul Iya. sekali. Aduh, saya sampai merinding loh ini Bu. Bisa. Nah, kemudian kalau untuk kedepannya sendiri dengan adanya dukungan suami, dukungan anak dan juga keluarga besar mendukung, ini target kedepannya untuk karir Ibu Fitri sendiri harapannya apa kira-kira? Target saya selaku wakil wali kota misalnya sekarang ingin menjalankan peran ini dengan baik, ingin menjalankan amanah ini dengan baik, menjadikan masyarakat yang betul-betul masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera. Saya berkeinginan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Saya berkeinginan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan untuk berobat. Saya berkeinginan bahwa masyarakat saya atau
masyarakat Kota Palembang nanti jauh lebih sejahtera, tidak ada lagi kemiskinan dan sebagainya. Ini target ya, harapan saya ke depan. Dan mudah-mudahan dengan langkah atau strategi yang kami lakukan saat ini, harapan-harapan kami ke depan betul-betul bisa terwujud. Kalau untuk masalah hal-hal yang lain di luar itu, belum terpikirkan. Saya hanya memikirkan bagaimana saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik sampai di tahun 2023 nanti. Betul, sampai dengan sisa tugas Betul. di tahun 2023 ya Ibu Karena ya. saya selalu berpikiran kita tidak pernah tahu apa rencana ke Betul. depan, gitu kan. Kita melaksanakan segala sesuatunya tidak ada beban, ada rasa sayang di sana. Kita merasakan bahwa apa yang dirasakan masyarakat itu adalah menjadi hal dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan baik. Baik. Iya. Dan juga Ibu selama bertahun-tahun menjabat ini, kira-kira apa sih tantangan terbesar lah sampai dengan saat ini yang terngiang-ngiang deh sampai sekarang itu kira-kira apa? Iya, tantangan ya. Mungkin apa yang dialami oleh kepala daerah yang lain hampir sama dengan yang kami alami. Tantangan terbesar adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat, terutama untuk betul-betul mencintai lingkungan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Ya sulit sekali memang, tapi itu bukanlah suatu masalah bagi kami, itu adalah tantangan. Dan pada saat kita diskusi dengan kepala daerah yang lain, hampir apa yang kami alami juga dirasakan oleh kepala daerah yang lain. Bagaimana supaya kita bisa membawa masyarakat ini mengerti persoalan yang dialami, bahwa ini adalah bagian persoalan kita sama-sama, terutama untuk merubah pola pikir masyarakat untuk menjaga lingkungan. Betul. Itu yang paling penting. Karena tentu selain pemerintah, andil masyarakat juga sangat dibutuhkan di sana. Betul sekali. Berbicara tentang pola pikir masyarakat, kita kaitkan juga dengan program vaksinasi dari pemerintah nih. Mengingat kalau tidak salah masih sekitaran 24%-an kalau tidak salah saya membaca berita kemarin itu masyarakat sudah divaksinasi. Dan juga mengingat juga bahwasannya kita sudah turun menjadi level ketiga PPKM ya Ibu ya. Iya. Dan juga mal juga rencananya dianjurkan untuk menerapkan masyarakat yang ingin berkunjung harus vaksin kedua dan juga menyertakan download aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini tanggapan dari Ibu sendiri bagaimana nih? Iya, alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah mendapatkan kabar atau instruksi dari Mendagri bahwa Kota Palembang sudah masuk level 3. Jadi posisinya adalah posisi zona kuning. Ini tentu tidak terlepas dari pelaksanaan vaksinasi kita ini sendiri, karena berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan kita sudah masuk 38%. Oh, sudah 38%. 38% itu minggu kemarin ya. Harapan kita tentu di atas itu. Dan target kita tentu pelaksanaan vaksinasi ini bisa kita laksanakan sampai dengan 70% di akhir tahun. Harapan kita seperti itu. Kenapa kita sudah masuk zona kuning? Ini juga pasti tidak terlepas dari pelaksanaan vaksin-vaksin yang sudah kita laksanakan. Nah, kita sangat bersyukur sekali bahwa saat ini Kota Palembang sudah masuk zona kuning. Tentu harapan kita nantinya dengan pelaksanaan vaksin ini secara bertahap kita bisa laksanakan, dan anak-anak juga sudah mulai sekolah tatap muka dan pelaksanaan vaksinasi massal juga sudah dilaksanakan, dan apalagi ada beberapa rencana ke depan, ketentuan ke depan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kalau seandainya di keramaian-keramaian mungkin ada pembatasan untuk masalah vaksin ya. Peduli Lindungi. Iya, Peduli Lindungi itu sangat baik ya. Dengan begitu kesadaran masyarakat kita berharap betul-betul bisa meningkat terkait masalah vaksin, karena sepertinya memang vaksin ini adalah salah satu jalan keluar supaya kondisi Kota Palembang khususnya secara umum seluruh wilayah Indonesia menjadi lebih baik lagi zonanya, levelnya, dengan pelaksanaan vaksin secara bertahap dan serempak ini. Betul sekali. Nah, kalau untuk jumlah dari ketersediaan vaksinnya sendiri ini bagaimana Ibu Fitri? Untuk jumlah ketersediaan vaksin, alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah berangsur-angsur sudah bisa kita siapkan ya. Kalau kemarin memang kita ada keterlambatan terkait masalah vaksin, tapi setelah kita kita mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan, pelaksanaan vaksin sudah mulai berangsur-angsur bisa berjalan di setiap puskesmas, di setiap balai-balai kesehatan. Bahkan kita banyak sekali dibantu oleh pihak-pihak yang lain ya, seperti TNI Polri, BIN, mereka melaksanakan vaksin juga gitu kan. Dan contohnya seperti BIN, pelaksana vaksin diutamakan kepada anak-anak yang usia 12 tahun ke atas.
Nah, tentu harapan kita sekali lagi dengan pelaksanaan yang dibantu oleh banyak pihak, vaksin di Kota Palembang bisa kita laksanakan dengan baik di setiap puskesmas dan balai-balai kesehatan, ya target kita bisa tercapai. Jadi sampai dengan sekarang kita lancar untuk pendistribusiannya, walaupun mungkin kemarin tersendat. Saya juga sudah menginformasikan kepada kecamatan dan kelurahan, walaupun vaksin seandainya memang terbatas dan sebagainya, kita tetap harus membuka informasi bahwa silakan masyarakat menyampaikan data-datanya. Nanti pada saat pelaksanaan vaksin nanti mereka akan dihubungi. Jadi jangan sampai ditolak. Jadi masyarakat yang ingin vaksin silakan kita ambil datanya, kita input ya. Nanti pada saat vaksinnya memang ada kita laksanakan. Jadi itu tidak menghalangi masyarakat untuk merasa kesulitan atau dibatasi dalam pelaksanaan vaksin. Baik, ya Allah. Semoga juga masyarakat yang sedang menonton acara ini nanti juga berbondong-bondong datang ke vaskes terdekat untuk mendaftarkan diri melaksanakan vaksinasi ya Bu ya. Jangan takut ya divaksin, tidak ada hal-hal yang mesti dikhawatirkan secara berlebihan. Pada saat pelaksanaan vaksin juga kan ada pemeriksaan, ada screening, nanti dokter yang akan menentukan apakah yang bersangkutan memang sudah bisa dilaksanakan vaksin atau tidak. Jadi isu yang menyatakan bahwa setelah divaksin nanti sakit, ada yang meninggal dan sebagainya itu tidak benar. Sampai sekarang sudah 38% dari 1,3 juta jiwa yang usianya memang 12 tahun ke atas, mereka semua sudah hampir rata-rata divaksin, tidak ada hal-hal yang sifatnya dikhawatirkan terlalu berlebihan. Jadi sekali lagi bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin, ayo datang. Ya, karena kesehatan kita tentu akan mempengaruhi kesehatan yang lainnya, terutama orang-orang yang kita cintai. Betul sekali. Bu Fitri, terima kasih sekali atas Sama-sama, waktunya hari ini dan juga edukasi yang sudah diberikan masyarakat. Iya. Semoga juga sisa masa jabatan ini dapat 2023. betul di 2023 ini bisa terjalan semua proker-proker yang sudah direncanakan ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Palembang Emas di tahun 2023. 23. Betul-betul bisa kami wujudkan. Amin. Betul, amin, amin. Kalau boleh tahu setelah ini ada agenda kemana ini Bu? Agenda kita hari ini sebenarnya kita akan mengunjungi SMP Negeri 18 untuk pelaksanaan vaksin massal di sana anak-anak. Terus ada posyandu juga. Terus setelah itu kita lanjutkan dengan ngantor di kecamatan IB1 bertemu dengan RT RW membahas mengevaluasi kemarin yang sudah kita laksanakan ngantor di kelurahan. Terus kita melihat infrastruktur dan juga masyarakat yang kita dapatkan laporannya saat ini tengah sakit. Waduh, banyak sekali kegiatannya. Kalau gitu boleh nggak kami dan juga tim ikut untuk melihat kegiatan Ibu Fitri secara langsung? Berani nggak ikut dari awal sampai akhir. Waduh, kita ditantang nih. Kalau gitu gimana? Mau berangkat sekarang atau gimana? Kita berangkat yuk sama-sama karena masyarakat sudah menunggu. Baik.